Kau. Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Shalom. Masih kurang kencang. Shalom. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Yang diberkati sepanjang minggu ini boleh lambain tangannya. Haleluya, semua diberkati Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita. Sebelum kita memulai ibadah kita terlebih dahulu untuk berdoa. Ya Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini Tuhan. Kami boleh kembali Tuhan mengucap syukur. Kami boleh kembali Tuhan Yesus datang beribadah ke rumah-Mu ini Tuhan Yesus yang kudus ini Bapa. Biarlah Tuhan Yesus kami boleh menaikkan setiap puji-pujian dan penyembahan kami Bapa hanya kepada-Mu saja Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami mempersiapkan setiap hati kami Bapa. Kami mempersiapkan setiap pikiran kami Bapa. Biarlah kami Tuhan boleh merasakan kasih-Mu, boleh merasakan lawatan-Mu Tuhan Yesus pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Tuhan berkati ibadah ini Tuhan Yesus. Biarlah diberkati dari awal pertengahan hingga akhir. Biarlah nama-Mu diagungkan, biarlah nama-Mu dielu-elukan Tuhan Yesus lewat dari setiap pujian dan penyembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji Engkau Tuhan Yesus. Amin. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sama-sama katakan sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapan takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta. Hatiku, Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Yes Tuhan, Waktu ketika kami kuat, ketika kami lemah Tuhan Yesus, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Benar Tuhan, harapanku takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin. harapanku
menjadi lebih lagi Bapak Ibu Saudaraku. Ini janji kami Tuhan Yesus. Menimbang maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Beri damai kesempatan baru di saat musim kehidupan. Kamu cinta Tuhan. Ini pernyataan kami Tuhan. Yesus selamanya, Yesus harapan takkan hilang. Karena sekarang ku ada. Oh Yesusku, mari cuma Tuhan saja katakan sekali. Yesus selamanya, amin Tuhan. Harapan kami tidak akan hilang di dalam Engkau. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari dengan iman kita katakan sekali. Yesus selamanya, Yesus harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus selamanya, Yesus harapan takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau sekali Yesus, sekali Yesus selamanya, Yesus harapan takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kami cinta Kau Tuhan selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Mari jemaat Tuhan, angkat pujian-Mu, angkat penyembahan-Mu di hadapan Tuhan. Kami puji Kau Tuhan, kami sembah Kau Yesus.
kami Tuhan. Engkau yang selalu setia Tuhan. Engkau yang selalu setia Tuhan Yesus. Tiada Allah yang lain Tuhan Yesus. Kami mau tetap Tuhan, mau mengagang teguh di dalam Engkau. Karena di dalam Engkau Tuhan ada kehidupan. Karena di dalam Engkau Tuhan ada sukacita. Karena di dalam Engkau Tuhan ada pengharapan. Karena di dalam Engkau Tuhan Yesus ada kemenangan Tuhan. Dan kami mau tetap percaya, kami mau tetap setia seperti Ayub Tuhan. Ketika diberkati, ketika di dalam kelemahan, ketika melewati pencobaan-pencobaan Tuhan Yesus, tetap berkata, tetap setia Tuhan Yesus. Ini setiap kami Tuhan, walaupun terasa berat Tuhan Yesus, tetapi kami mau menjadi anak-anak yang manis di hadapan-Mu Tuhan. Supaya kami layak Tuhan. Supaya kami layak disebut anak-anak-Mu. Supaya kami layak serupa dan segambar dengan Engkau Tuhan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan angkat syukur-Mu. Angkat penyembahan-Mu di hadapan Tuhan. Ingat betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Ingat betapa baiknya Tuhan yang selalu menyertai kita. Ketika kita dalam lemah, ketika kita kuat, Dia selalu ada bersama kita. Oh, sepertimu. Haleluya, haleluya. Nikmati hadirat Tuhan. Jangan berdiam diri Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan rindu mendengar seruanmu. Tuhan rindu mendengarkan ucapanmu. Dalam anugerah-Mu kami aman Tuhan. Dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, ku dapat merasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kau yang menetapkan, Kau yang mencurahkan kuasa dari tahta-Mu, membangkitkan rohku. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku, tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Kita angkat kembali pujian ini Bapak Ibu. Dalam anugerah-Mu, dalam
kasih Bapa yang baik. Buat hadirat-Mu, buat lawatan-Mu Tuhan Yesus dalam hidup kami. Kami mau Tuhan lebih lagi Tuhan masuk di hadirat-Mu. Lebih sungguh lagi melompat memuji muliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Ini kami Tuhan, kami mau menari untuk-Mu Tuhan Yesus. Kita yang siap, ready untuk memuji memuliakan Tuhan. Lebih dahsyat lagi, sama-sama katakan amin. Saya undang untuk teman-teman jemaat semua untuk bangkit berdiri. Shalom teman-teman semua. Shalom. Masih ada hadirat Tuhan. Amin. Bersukacita. Amin. Katakan dulu samping kiri kanannya. Horas, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Kita akan menari, kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Amin. Siapkan tariannya. Sama-sama. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami baik kudus-Mu Tuhan. Kami baik kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, menyatakan Kau besar dan hidup. Kami berlari Tuhan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota berkah. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangannya. Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Ini tarian kami Tuhan. Sama-sama. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami baik kudus-Mu Tuhan. Kami baik kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota berkah. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangannya. Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami kan pergi, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Tuhan Yesus, sekiranya Tuhan setiap pujian penyembahan kami sampai kepada telinga-Mu dan surgawi-Mu Tuhan, bersukacita mendengarkan setiap pujian kami. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota berkah. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangannya. Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangannya. Engkau sediakan
dahsyat lagi. Amin. Kita mau nyatakan bahwa Tuhan kita besar dan luar biasa. Amin. Amin. Oke, sama-sama kita kan. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua sama-sama. Senang hati aku memuji, senang jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Besar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Senang Aku memuji, senang jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Besar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Besar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Besar dan mulia, biarlah semua memuji. Biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Sorak-sorai bagi Tuhan Yesus kita. Haleluya. Haleluya, haleluya. Saya persilakan untuk jemaat Tuhan kembali duduk. Kami mengundang anak sekolah minggu dan Ibu Gembala kami untuk mendoakan anak-anak ini. yang
Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, Dia sayang anaknya. Mari kita sama-sama bersatu hati. Ya Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu, atas penyertaan-Mu Tuhan, atas setiap anak-anak di tempat ini ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau yang telah mengirim mereka, Engkau yang telah memilih mereka Tuhan satu persatu Tuhan. Karena Engkau yang mengasihi mereka ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak di tempat ini ya Tuhan. Berkati tumbuh kembang mereka, berkati segala kesehatannya, segala studinya juga Tuhan. Engkau yang sertai, kami yakin percaya Engkau yang selalu menjagai mereka Tuhan dimanapun mereka berada, agar mereka bisa tumbuh menjadi anak-anak yang luar biasa Tuhan, anak-anak yang takut akan Tuhan, yang mengenal-Mu untuk lebih dan lebih dalam lagi ya Bapa. Kau juga berkati setiap tenaga pengajar Tuhan di tempat ini, biarlah kiranya Kau berikan hikmat, kesabaran Tuhan, agar mereka bisa mendidik anak-anak ini dengan baik ya Tuhan. Kau juga berkati setiap orang tua, biarlah kiranya Tuhan jadikan mereka teladan yang baik Tuhan bagi anak-anak mereka Tuhan, agar anak-anak ini bisa tumbuh untuk menjadi terang Tuhan bagi dunia ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati ibadah Bikids dari awal pertengahan hingga akhirnya, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami yakin dan percaya Engkau yang hadir di tengah-tengah mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, biarlah kami serahkan segalanya hanya ke dalam tangan-Mu. Setiap kita yang memberkati anak-anak ini sama-sama kita katakan amin. Selamat sekolah minggu. Kita akan memberikan korban persembahan yang pertama, di mana ini ditujukan untuk keperluan rumah gereja kita ini. Sebelum itu kita akan berdoa. Ya Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus buat hari yang luar biasa Tuhan. Engkau pertemukan kami Bapa di rumah ibadah ini Tuhan Yesus, mengalami sukacita, mengalami lawatan-Mu Tuhan. Dan sebentar kami Tuhan Yesus akan memberikan korban yang persembahan kami ya Tuhan Yesus. Kami mau Tuhan memberikan yang terbaik daripada kami Bapa. Biarlah Tuhan boleh dipakai untuk keperluan rumah-Mu Tuhan Yesus. Dan ini Tuhan Yesus, kami memberikan dengan segenap hati kami. Dan untuk Tuhan anak-anak yang memberikan persembahan ini, Engkau yang membalaskan berlipat-lipat kali ganda Tuhan Yesus, agar semakin luar biasa di dalam Engkau Tuhan Yesus. Ini kami Bapa, ini kami Tuhan Yesus, kami siap memberi yang terbaik dalam hidup kami. Haleluya. Amin. Dapat dalam Yesus, Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Sama-sama kita angkat pujian itu Bapak Ibu Saudaraku. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam
katakan ajaib Kau Tuhan. Penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Dengan lebih teduh lagi katakan ajaib Kau Tuhan. Penuh Ini doa kami Tuhan. Yes. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah. Tak akan goyah selamanya. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari saudara angkat suara. Sembah. Sembah. Urapan Tuhan mengalir penuh, penuh. Haleluya. Syara lama Yesus, syara lama. Oh Yesus, haleluya, haleluya. Engkau yang letih lesu berbeban berat, mari datang kepadaku. Tuhanlah yang akan memberi kelegaan bagimu. Kami yakin dan percaya, damai sejahtera aku berikan padamu. Damai sejahtera aku bagikan bagimu. Apa yang ku berikan tidak seperti yang dunia berikan. Engkau yang percaya dengan firman ini, angkat suaramu, sembah. Syarallah Yesus, haleluya. Syarallah. Ambil waktu saudara, apapun pergumulanmu, bawa di rumah Tuhan, katakan kepada Tuhan, Tuhan aku takut, Tuhan aku khawatir, Tuhan tolong aku, Tuhan bantu aku. Katakan di dalam nama Yesus, terima dengan iman. Haleluya, haleluya. Bagi
Bapak, kami mengucap syukur, kami saat ini tiba saatnya mendengar firman. Pujian penyembahan sudah kami naikkan. Teduhkan, kuduskan, bimbing setiap kami. Biarlah yang berkata-kata bukan dari hamba, tapi hamba hanya menggunakan mulut untuk mengatakan apa yang Tuhan taruh. Yang memberitakan dan yang mendengar sama-sama diberkati, sama-sama diubahkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang ready mendengar firman, sama-sama katakan amin. Sebelum duduk beri salam kanan kiri, katakan kamu diberkati. Haleluya. Haleluya. Ya, baru boleh silakan duduk. Shalom saudara semua. Siapa yang diberkati selama seminggu berjalan lambaikan tangan. Yang minggu depan mau lebih diberkati beri sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Apa kabarnya? Enggak semangat. Apa kabarnya? PowerPoint Pak Novi. Ya luar biasa ya, akhirnya bisa kembali melayani di hari Minggu. Minggu lalu saya melayani di Brarang. Jadi sebenarnya waktu saya di Jakarta karena ada Imlek ya, pulang ke rumah mertua. Di Jakarta udah mikir, hari Jumat itu, nanti Minggu udah ibadah lagi di gereja Bethany Believers. Udah rindu rumah. Kemudian hari Jumatnya tiba-tiba siang-siang di WA. Pak jangan lupa Minggu pelayanan. Oh iya, alamak, lupa saya ada jadwal pelayanan. Oke saya bilang, oke siap. Jadi terpaksa harus balik ke sini, udah kangen tapi harus ke Brarang dulu pelayanan di situ. Hari ini puji Tuhan kita bisa bersama-sama belajar di tempat ini, sama-sama kita akan belajar sama-sama tentang berikan yang terbaik. Katakan berikan yang terbaik. 2, 3. Senggol kanan kiri, sudah beri yang terbaik belum? Gitu kok minta yang terbaik. Haleluya, berikan yang terbaik. Kita akan belajar sama-sama. Ini adalah di tema bulan ini adalah unity dalam keluarga. Kemarin talk show-nya luar biasa, penuh dengan tangisan air mata ya. Ada yang masih bengkak ke matanya. Jadi matanya jadi mata kodok ya. Jadi sedih-sedih semuanya. Hari ini firmannya serius-serius santai. Santai-santai serius. Nyantai aja deh saudara. Jangan terlalu tegang. Amin. Bethany. Tuhan Yesus. Medan. Beri sorak-sorai bagi Tuhan. Berikan yang terbaik. Next Pak Novi, tolong. Ada firman. Langsung putus dia ya. Ada firman Tuhan, saudara bisa baca dengan kuat ya. 2, 3. Amin. Jadi saudara, ini firmannya kebetulan tentang mamon, tapi saya hari ini enggak ngomong tentang money atau uang, hepeng, enggak. Tapi saya akan berbicara tentang kita harus excellent. Jadi memberikan yang terbaik itu excellent, katakan excellent. Melakukan yang sesuatu itu totalitas, itulah namanya. Dengan sebaik mungkin yang kita bisa, itu namanya excellent. Jadi barang siapa setia pada perkara kecil, ia juga setia dalam perkara besar. Makanya saudara kemarin malam habis dari ibadah saya makan malam sama Bang Jos. Kita ngomong-ngomong ternyata dalam pekerjaan ada satu PR mungkin buat Bang Jos harus lebih konsistensi lagi. Semangatnya udah luar biasa, segala sesuatunya dia punya ide-ide udah luar biasa, tinggal konsistensinya. Saya pun juga demikian saudara, dalam hal pelayanan, dalam hal pekerjaan. Yang paling berat itu konsistensi. Betul atau betul? Kuliah semester awal paling gampang. Benar atau benar? Semangat teman baru, jumpa dosen baru, dosennya masih senyum-senyum. Masuklah ke semester 2, 3, semester 4 mulailah. Aku bisa lulus gak ya? Konsistensi ini adalah hal yang sangat
menjadi lawan. Apalagi Gen Z, saya melihat di sini banyak Gen Z ya. Gen Z itu yang dari 96, bukan usia 96 tahun, yang kelahiran 96 sampai 2000 berapa, 11 kalau nggak salah. Itu disebut Gen Z. Siapa di sini yang Gen Z? Setelah itu baru Gen E, Gen Alpha. Jadi Gen Z ini sekarang ada permasalahan yang paling besar dari Gen Z adalah ada sebuah penelitian saudara survei dari 100% beberapa orang Gen Z diwawancarai yang sudah baru pertama kali masuk ke lapangan pekerjaan. Dari 100% itu 60%-nya dikeluarkan dari perusahaannya di bawah 3 bulan. Kenapa kok demikian? Karena nggak gigih, karena nggak bisa bekerja sama dalam tim, karena gampang baper dan seterusnya. Jadi ini adalah persoalan yang Gen Z ini alami. Satu generasi itu punya karakter khusus masing-masing. Gen Z ini mengalami itu. Kenapa demikian? Mungkin belum baca firman Tuhan ini. Kalau namanya Gen Z itu saya perhatikan rata-rata itu suka sesuatu yang teoritis, harus begini, begini. Sedangkan generasi sebelumnya seperti saya ini generasi Y gitu ya. Generasi Y, saya anak 80-an. Kelahiran 80-an. Kalau generasi saya atau 90-an awal itu teori itu nomor sekian. Yang penting saya melangkah dulu. Pokoknya udah jalanin aja lah. Kerjaan tuh gak usah pilih-pilih dulu, jalanin. Apapun yang dikerjakan nanti lama-lama kalau kita tekun pasti sukses. Jadi generasi-generasi sebelumnya seperti itu. Tapi kalau anak Gen Z itu tunggu dulu kalau mau jalanin. Itu returnnya berapa. Kalau saya jalanin itu nanti prospeknya bagaimana. Bagaimana saya harus menghitung demikian dulu. Saya mau terima pekerjaan di kantor itu. Sesuai gak dengan passion saya. Passion saya begini. Sesuai gak dengan jurusan saya. Saya harus benar-benar syaratnya A, B, C, dan seterusnya. Jadi saudara, banyak sekarang zaman semakin modern, orang langsung mau melompat ke tempat yang paling tinggi tanpa merintis. Ya kalau bisa paling tinggi, ngapain pakai merintis? Kalau bisa kerja efisien, ngapain kerja keras? Nah, ini prinsip-prinsip yang sekarang sedang dikembangkan. Sebelum itu saya mau tanya dulu, apakah di sini ada yang jemaat baru? Satu orang ya. Namanya siapa? Kakak siapa? Apa? Jessica, marga apa kita? Huta Barat ya, Huta Barat, haleluya. Welcome ya, perkenalan dulu, nama saya Hosea Hendy ya. Kalau nggak kenal maka nggak sayang, nanti kalau di jalan jumpa jangan lupa disapa ya Jessica ya. Puji Tuhan istri baru 1, anak sudah 3, haleluya. Saya gembala tempat ini, jadi welcome home, semoga kalau belum punya ibadah tetap dimanapun bisa beribadah di tempat ini. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan lagi. Haleluya. Jadi saudara, tantangan terbesar adalah firman Tuhan ini. Kita harus terlebih dahulu setia dalam perkara kecil. Kemarin juga ngobrol sama Tasya, dia cerita bosnya itu jualan di mana? Shopee ya, Shopee online tuh ya, live. Itu merintisnya 9 bulan. Sangat sepi sekali, hampir gak ada pembeli, 9 bulan kosong. Tetapi setelah itu sekarang baru running, baru enaknya katanya. Jadi bahkan di dunia modern pun, yang live pun gak bisa kita langsung dapat rating terbaik, kita langsung bisa jual produk. Hari ini kita lakukan, minggu depan kita sudah mendapatkan hasil atau bulan depan kita sudah mendapatkan hasil, itu sangat jarang sekali, jadi sangat sulit. Jadi saudara, kita harus memikirkan perkara kecil, yaitu langkah pertama. Katakan langkah pertama. Next Pak Novi. Mengapa kita seringkali kesulitan untuk do the best? Nah, saya lihat kita ini saya yakin dan percaya saudara semua di sini rata-rata banyak yang usia kuliah atau udah lulus kuliah. Mari saran saya perbanyak membaca. Katakan perbanyak membaca. 2, 3. Kurang kuat. 2, 3. Saudara kalau nggak biasa membaca, susah loh ngabisin ini. Kenapa saudara kesusahan ini? Saudara nggak biasa, nggak punya habit membaca. Dari sekitar 200 negara, Indonesia itu peringkat 2 terbawah tentang habit membaca di negaranya.
Makanya sekarang WL kita yang dulu kan di Jakarta jadi penulis. Saya yakin dan percaya dia strugglingnya berkali-kali lipat. Kenapa? Orang sini susah baca. Baca novel aja susah orang sini. Orang Indonesia baca novel aja sekarang udah gak mau. Jadi sekarang itu di Indonesia sukanya itu yang langsung sesuatu yang dilihat mata gitu. Orang Indonesia itu hobinya suka nonton tuh suka. Nonton podcast tuh suka. Makanya gampang rame kan. YouTube tuh gampang naik di Indonesia. TikTok itu gampang naik. Tetapi sesuatu yang tentang membaca itu akan susah sekali. Jadi saudara, dari yang saya baca itu ini, pertama kurang motivasi dan tujuan yang jelas. Jadi ketika saudara melakukan sesuatu harus ada goalnya, ada tujuannya, amin. Saya itu kan hobi main bola. Saya sekarang kan di Medan lagi hype mini soccer. Dulu futsal ya. Kalau main bola nggak ada gawangnya, saya mungkin nggak main lagi, males. Bayangkan, main basket gak ada ring basketnya, kayak mana mau mainnya? Kenapa gak ada tujuan? Betul? Tapi kenapa hidup kita seringkali gak ada tujuan dan kita masih santuy? Kita seringkali hidup kita gak ada tujuan tapi kita masih happy, masih enjoy, masih gak mikirin apa-apa. Nah inilah kurang motivasi dan tujuan. 2, merasa terbebani. Siapa di sini yang pernah merasa terbebani? Sekali lagi saya tanya, siapa di sini yang pernah merasa terbebani? Siapa di sini yang gak pernah terbebani? Siapa di sini yang nggak tahu apa-apa? Ya nggak, saya bingung jadi nggak terbebani, nggak pernah ditanya nggak pernah terbebani juga enggak, angkat tangan berarti nggak tahu apa-apa, nggak angkat tangan juga, merasa terbebani. Jadi ada namanya sandwich generation. Dinda ini paling seneng ya gitu-gitu ya. Oh siapa yang suka baca gitu-gitu Din? Ada namanya sandwich generation. Jadi sandwich generation itu artinya apa? Kan ada rotinya atas bawah, jadi digencet dari atas, digencet dari bawah. Dia punya mimpi, punya cita-cita, tapi harus memenuhi kebutuhan keluarga dan seterusnya. Jadi merasa terbebani, akhirnya susah melakukan yang terbaik. Kemudian kurang percaya diri, ekspektasi tidak realistis, faktor lingkungan, kurangnya pengetahuan. Nah ini saya tadi baca, kurang pengetahuan untuk belajar. Saudara, di dunia ini saudara, saya setiap kali saya ke Jakarta, saya nggak cuma mau happy-happy. Tapi saya ketemu sama teman-teman, saya belajar. Saya banyak karena teman saya banyak pengusaha. Selain belajar, saya juga menceritakan tentang firman. Saya ngobrol, teman saya mulai diskusi. Kalau diberkati, ayolah kita rintis gereja atau kayak mana, ataupun kesaksian-kesaksian, dia pun sering curhat karena tahu saya hamba Tuhan, curhat tentang kehidupannya. Ternyata dia udah banyak duit tapi masih ada kekosongan di hatinya, masih ada ketakutan, masih ada kekhawatiran dan seterusnya. Jadi saya belajar banyak saudara ketika di sana. Jadi itulah sesuatu yang harus kita pelajari. Ketika kita jumpa orang, seringkali anak-anak muda ini kepingin orang itu mendengarkan. Kita begini, itu boleh di satu waktu ketika kita emang lagi stres seperti itu. Tapi kalau terus-terusan begitu, akhirnya apa? Kita nggak berkembang. Coba kalau ketika ketemu orang, kayak kemarin jumpa Tasya, mana Tasya? Nah Tasya, oh saya korek-korek kan. Bosmu ambil barangnya apa? Dari mana? Itu pengetahuan buat saya senang seperti itu. Saya jumpa kawan, bisnis gimana? Oh iya, gimana coba dia ceritakan panjang, saya dengarkan. Oh iya ya begitu ya. Jadi sekarang bisnis yang enak apa ya? Kok ini katanya gini-gini cerita. Kemarin FA ketemu Pak Novi kayak mana sama Lisda nggak datang ya? Kayak mana sawit kayak mana? Pak Novi kan kerja di kantor saya, diceritakan gini. Pulang saya googling lagi, sawit begini, oh gini. Oh yang diomongkan Pak Novi hampir benar ini. Saya pun tanya ke AI juga, gimana penghasilan sawit dan seterusnya. Saya pelajarin. Jadi seperti itu yang akan membuat kita jadi naik ke level selanjutnya. Amin. Senggolkan ke kiri, jangan malas belajar. Bayangkan saudara, semuanya itu di sini itu untuk sesuatu yang bisa membangun loh. Amin. Saya jumpa juga dulu marketingnya di showroomnya Bang Jos. Sekarang kan di Jakarta, kebetulan hobinya sama. Jadi kita Jakarta janjian main bola. Habis main bola nggak cuma happy. Kalau cerita cuma main bola ya udah gitu aja. Tapi kita cerita. Bro, saya panggil, sebaya sama saya. Sekarang kerja apa di Jakarta? Iya Ko, dia panggilnya saya Ko, padahal saya lebih tua berapa bulan aja. Saya kerjanya ini, kan gak ada modal.
di Jakarta ini istri saya yang pinter. Istri saya cari di googling kayak mana caranya dapat supplier. Jadi langsunglah foto dari supplier itu langsung saya iklankan, saya jual. Jalan kok. Jualan apa? Kayak ini kayak vinil apa? Lantai vinil ini, dinding apa. Pokoknya saya jual. Yang paling pusing kalau ditanya tokonya mana, saya nggak punya toko katanya. Rencana sih ngumpulin modal dulu. Tapi ya udahlah, yang gitu berarti bukan konsumen, bukan rezeki. Pokoknya langsung saya mikir, otak saya udah lari-lari. Kerja bisnis tanpa modal, mantap. Jadi mikir. Jadi banyak hal saudara di zaman sekarang ini yang bisa kita lakukan yang terbaik. Amin. Mari anak-anak muda, saya ingin di Bethany Believers ini kita bertumbuh bersama-sama. Fokusnya itu jangan, boleh ketika kita sedih, kita apa, tapi jangan berhenti di situ. Jangan, aku lagi sedih. Kenapa kok dia gosipin aku? Kenapa dia kok menjauh dari aku? Kenapa kok si ini gini? Si ini deket sama aku karena maunya. Kok dia jelek-jelekin aku di belakang? Gak penting. Senggol kanan kiri, gak penting. Bilang, jangan ya dek ya. Jangan, amin. Kalau ada yang ngomongin kita di belakang, kan udah saya ajarin, gak usah klarifikasi, gak usah konfirmasi. Pegang dada aja, Gwencana yo. Sabar, gitu aja. Beres, gak perlu kita dijelekin di belakang, terus kita klarifikasi, aduh. Habis waktunya, nanti udah klarifikasi, ada timnya dia, ada timnya kita. Episode baru lagi, habis ada episode baru lagi, saling sindir lagi. Saling ngomongin di belakang lagi. Masalahnya yang tadinya 1 jadi 5, dari 5 jadi 10, ngapain? Capek pikiran gitu. Fokus. Melayani dengan fokus. Main musik, belajar. Sekarang era digital, dari TikTok bisa belajar. Saya pun bisa main keyboard ya belajar dari online. Semua dipelajarin, mengembangkannya. Kayak mana ya orang ini kok bisa jago, aku kok gak bisa. Apa ini yang harus salah? Oh dia pakai chord ini, oh belajar gini, oh senam jari kayak gini. Pelajarin. Saya pun dulu gak bisa nyanyi saudara, sama sekali. Oh nadanya di Jakarta, saya di Amplas. Waduh udah beda-beda pokoknya. Orang tapi kok bisa nyanyi, kok bisa enak. Minimal lah, suaraku bukan penyanyi, tapi aku mau minimal kalau sharing-sharing firman tuh nyanyi-nyanyi setengah-setengah lagu gitu bisa lah. Belajar. Oh ternyata latihannya gitu. Pakai gitar, jreng, gitu-gitu. Oh ngambil nadanya gini, gitu, gitu. Dengerin lagu, coba diikutin, lama-lama bisa. Percaya dirinya harus ada. Jadi prinsip kita dalam hidup itu kalau orang lain bisa, kita harus bisa. Amin. Next Pak Novi. Ini kesulitan do the best. Cara agar kita mampu do the best, coba saudara yang mau difoto, dicatat, ini penting ya. Ya kayak hal-hal kayak gini. Orang yang jarang membaca, nganggap angin lalu, anggap gak penting. Padahal ini kalau saudara lakukan, 2 tahun aja gak usah lama-lama. Nasib saudara beda loh, nasib saudara beda. Tetapkan tujuan yang jelas, fokus pada proses, ciptakan lingkungan yang mendukung, disiplin dan konsisten. Terakhir perbanyak literasi, baca, buka YouTube itu bagus, tapi YouTube yang benar-benar membangun kita, amin. YouTube tuh banyak. Saya kalau jumpa orang, saya lihat YouTube-nya aja, saya udah tahu kayak mana. Kalau YouTube-nya nontonnya misalnya gosip selebritis, nontonnya misalnya ya contoh ya, tentang main bola itu sampai tergila-gila ngikutin gosipnya atlet ini, ngomongnya bola terus, hobi terus. Orang ini gak akan kemana-mana. Tetapi ketika saya jumpa sama orang yang kalau cerita YouTube itu tentang bagaimana dia mendengar pendeta-pendeta itu yang bisa memberikan afirmasi positif, bagaimana dia bisa baca firman Tuhan, bagaimana juga dia bisa menonton itu tontonan-tontonan yang berkualitas, yang bagus untuk pekerjaannya, yang satu bagus untuk hobinya, yang satu bagus untuk pekerjaannya. Nanti 2-3 tahun kemudian akan beda hasilnya. Yang nonton seperti ini sudah jalan pekerjaannya, bisnisnya. Yang nonton seperti ini ngelihat kok dia bisa ya. Jangan-jangan dikasih orang tuanya, jangan-jangan curi. Enggak saudara, anak-anak muda banyak. Keluarga besar kemarin waktu Imlek kumpul keluarga besar, banyak yang udah sukses-sukses. Usia di bawah saya sudah sukses semua, udah lari semua. Saya pun udah ketinggalan, hebat ya anak-anak muda zaman sekarang. Karena apa? Kerja zaman sekarang itu
Kalau kita nggak pelajari, kita nggak tahu, ternyata saya tanya-tanya, intinya dari gadget. Zaman sekarang dari gadget. Semuanya kayanya dari sosmed. Bukan sosmed apa? Online, jual online dan segala macam. Dagang-dagangnya dari situ. Oh, dari situ intinya. Saya mau belajar. Usianya udah agak terlambat, hampir terlambat, belum terlambat. Kalau nggak mulai hari ini kapan lagi? Mau belajar. Makanya tanya Tasya, gimana Tasya? Saya bilang ke Tasya. Tasya, dia kan keluarganya mungkin kepinginnya kan Tasya mungkin PNS lah, polisi lah, poluan ya. Atau apapun saya bilang. Kamu sekarang jalurnya tepat, pelajari baik-baik. Nanti kalau masalah modal, bisnis harus modal, enggak. Kalau saya bilang, pelajari baik-baik, dalami dengan benar-benar. Kerjaanmu sekarang itu bisa bikin kamu sangat amat kaya sekali. Bahkan pokoknya bisa bikin kamu sukses. Kamu jalani dengan benar-benar. Saya bilang ke Tasya kemarin, iya Pak Gem siap katanya. Jalani dengan baik-baik, ya Tasya ya. Iya. Kalau kita jadi PNS, naik excellent tuh udah susah. Ya kan? Yang penting keterima dulu, naik excellent tuh susah. Tapi kalau kamu naik itu cuma butuh 2-3 tahun. Nanti kalau Tuhan udah buka jalan, kamu udah dapat, kalau namanya online tuh kan udah dapat satu produk, kemarin sama Joshua juga tahu. Kamu udah dapat satu produk, dicari orang selama 2-3 tahun, udah kaya kamu. Sesimpel itu saya ngomong ke Tasya. Kerjain terus, belajar, dalami. Fokus pada proses. Ciptakan lingkungan yang mendukung. Ada yang ngomong gini, pendapatan kita tiap bulan itu 5 orang terdekat kita dibagi 5. Ada seorang, pernah dengar Andreas? Pernah dengar ya? Siapa yang ngomong saya lupa ya. Pokoknya pendapatan kita itu seperti 5 orang terdekat kita dibagi 5. Karena itu memberi influence kepada kita. Jadi ya saya nggak ngomong di gereja nggak boleh ngajarin, berteman sama yang kaya kau harus baik-baik. Enggak, bukan seperti itu. Itu kan apa? Oh, ada 4 ya? Oh, 4 orang ya? Oh, bukan jenis pendapatan. Pendapatan kita tiap bulan seperti 5 orang terdekat kita dibagi 5. Jadi penghasilan rata-rata dari 5 orang terdekat kita dibagi 5 itu kurang lebih pendapatan kita, katanya seperti itu. Jadi influence dari orang-orang, ciptakan lingkungan yang mendukung. Saudara kepinginnya apa di dalam hidup? Kepinginnya apa? Kalau saudara ada kekurangan, aku udah kaya Pak Gem, aku udah banyak duit, aku udah punya helikopter, punya ini. Tapi aku gak bahagia. Cari lingkungan yang bisa punya, keluargaku gak bahagia, keluargaku berantakan. Cari 5 orang yang keluarganya baik-baik saja, belajar dari mereka. Amin? Maksudnya gitu. Pak Gem, aku struggle, keuangan, begini-begini. Kok aku gini-gini aja ya, aku udah kerja 5 tahun tapi gini-gini aja. Cari 5 orang yang udah sukses. Biarlah kita belajar dari mereka seperti itu. Amin. Jangan ada ya orang, saya banyak kenal ya, udah gak punya, kesusahan. Tapi giliran kawan ini ya, diajak nongkrong pasti gak mau. Kenapa? Kalau bahasa Jakartanya jiper, apa itu? Rendah diri, menutup. Aku di situ dihina, aku di situ gini. Kalau kayak gitu terus nggak maju bro, sis. Nah aku nggak mau, nutup diri. Oh nggak bisa, aku sibuk gini. Tapi kita tahu dia rendah diri, dia nggak mau dilihat orang. Dia ngerasa kalau kumpul sama orang yang mungkin lebih dari dia ngerasa direndahkan. Padahal yang lain belum tentu merendahkan dia. Jadi ya itulah kenapa susah orang mengubah nasib, gengsinya tinggi. Kita harus sadari, kita di akhir tahun kemarin saya ngomong refleksikan diri kita harus merefleksikan diri. Saya itu udah jadi Kristen, iman saya itu di level mana. Saya jadi pengusaha, iman kita di mana. Jadi profesional, pekerja, saya itu udah di level mana. Saya perlu belajar dari siapa. Kalau dia udah lebih sukses, jangan iri. Pertama jangan dibuat iri, kedua jangan ngerasa kita dizolimi, tapi kita belajar. Kenapa kok dia bisa? Belajar, akui depan dia. Ajarinlah, sukses. Dengan bercanda-bercanda aja. Saya sering kalau sama kawan, udah sukses ya toke. Waduh, saya bilangnya, suhu ajarin saya bilang. Saya bilang, ayo ajarilah, kayak mana caranya biar dapat duit banyak. Bercanda ketawa-ketawa, nanti kan cerita ngelanjut terus. Jadi gitu saudara. Yang keempat, disiplin. Ini penting tadi saya bilang, perjalannya literasi. Next Pak Novi. Next. Ya, yang pertama
Tanda orang yang sudah memberi terbaik adalah pengorbanan. Katakan pengorbanan. Coba dibaca sama-sama. 2, 3. Amin. Jadi ini pengajaran dari kekristenan. Hari ini saya ngomongnya mungkin lebih ke motivasi saudara ya. Lingkungan pekerjaan dalam kekristenan. Ketika kita mau mencapai goal tadi saudara, goalnya Yesus apa datang ke dunia? Keselamatan, amin. Bagaimana caranya supaya keselamatan ini bisa diterima oleh seluruh orang percaya, oleh seluruh umat manusia? Dia harus mengorbankan dirinya, amin. Pegang dada sama-sama, aku harus berkorban. Ketika saudara memutuskan, saya mau jadi misalnya PNS yang sukses, saya mau jadi polisi, saya mau jadi tentara, TNI, saya mau jadi pengusaha yang sukses. Ada yang harus dikorbankan. Apa? Waktu. Mungkin kita harus sedikit pinter memanage waktu dengan keluarga. Saya nggak ngomong waktu keluarga nggak penting begini, tapi mau nggak mau realitanya kita bekerja ya harus meninggalkan keluarga. Nggak mungkin kita bekerja ke kantor, anak kita bawa, kan nggak mungkin. Jadi ada sesuatu jauh dari orang tua. Saya lihat banyak yang merantau, ya ini adalah untuk goal. Jangan kita udah jauh dari orang tua, udah bayar tiap bulan di kuliah, tapi nggak punya goal. Goalnya nggak ada, buat apa terus? So what gitu. Ngapain? Bagus jadi petani sawit aja di kampung. Ya Febi ya. Kuliah jadi perawat harus ada goal ya. Jenjangnya harus tahu. Goal itu yang membuat kita nggak merasakan pengorbanan kita. Amin. Katakan goal membuat, katakan 2, 3, goal membuat kita tidak merasakan pengorbanan kita. Kenapa kok orang tua itu mau banting tulang? Tukang bangunan bangun sampai keringetan apa? Dia melihat goalnya. Nanti saya dapat gaji, nanti saya gini. Kenapa Tuhan Yesus kok bisa merasakan cambukan itu? Dia bisa menahan. Dia bisa gak menyerah sampai ke Golgota, pikul salib. Sampai mati di atas Golgota. Kenapa demikian? Karena dia melihat goal. Tuhan memberikan Yesus visi, Tuhan Yesus benar-benar melihat bagaimana dunia banyak orang diselamatkan. Bagaimana setiap cambukan ini gak ada apa-apanya dibandingkan karya keselamatan. Daripada nanti banyak orang masuk ke dalam neraka, bagus aku yang menanggung. Jadi dia merelakan, Yesus berkata, bukan mereka yang mengambil dari aku, tapi aku yang memberikan. Luar biasa. Artinya apa? Bukan karena aku terpaksa berkorban, tapi aku mengorbankan diriku. Yesus berkata loh, tidak ada satupun yang bisa ngambil nyawanya Yesus. Tetapi dia yang memberikan. Tapi anak yang memberikan. Jadi saudara dari sini, saudara harus kalau mau jadi sukses. Anak muda kan impiannya pasti sukses semua. Harus ada yang dikorbankan. Harus korbankan waktu bermain. Harus korbankan hobi. Kurangin hobinya. Kurangin nonton yang gak perlu. Saya itu hobi. Dulu sekitar berapa ya? Saya dulu tergila-gila pertama lagi kesengsem YouTube itu tahun 2009, 2010. Itu YouTube saya nontonnya bola semua. Pokoknya tentang Lionel Messi, lagi jago-jagonya Messi pertama naik itu. Pokoknya Messi, berita tentang Messi apa. Sejak saya Tuhan taruh di Medan, sejak pelayanan saya udah gak bisa lagi. Nonton Messi kalau ada berita pun kadang saya baca, kadang enggak. Suruh nonton bola sampai tengah malam saya udah gak mau. Kenapa? Bukannya happy atau gimana? Enggak, saya mikir gini, bagus saya fokus, saya belajar gimana supaya saya itu punya pekerjaan yang baik. Anak-anak bisa menikmati, anak-anak rohani juga bisa berbagi dengan gereja, bisa mengembangkan gereja dan seterusnya, pelayanan Tuhan. Daripada saya mengagumi seorang, Babang Messi. Anak saya yang gede saya kasih nama Lionel kan, saya fans sama Lionel. Tapi ada satu titik saya mikir, kalau saya nggak makan, Lionel Messi nggak kasih saya makan. Sorry ya buat idol K-pop atau apapun ya. Tapi faktanya gitu, ada satu itu saya mikir, saya ini gila-gilain dia ya. Saya ceritain dia, anak saya kasih nama Lionel. Kalau saya nggak makan, Messi kasih makan nggak ya? Kalau saya lagi susah, lagi banyak pinjaman contohnya, terus mau bayarin nggak? Pasti nggak.
Jadi saudara, yang usia 21 tahun ke atas, kita harus bertumpu di kaki sendiri. Amin. Jangan, sini banyak kemarin sudah, bapakku, mamaku, sedih ya kemarin ya, sedih. Tapi jangan berlarut-larut kayak gitu terus. Jangan berlarut-larut kayak gitu terus. Apakah semalam acaranya sukses? Sukses. Kalau dilihat dari ukuran kacamata, air mata. Tapi belum sukses. Ketika dilihat dari ukuran, kalian yang ngomong kemarin belum jadi orang yang membuktikan ke orang tua kalian. Amin. Kalau kesuksesan di mata saya bukan ketika kalian menangisi masa lalu. Bagaimana saudara bisa mengubah masa depan. Itu baru kesuksesan. Beri sorak-sorai bagi Tuhan. Ini saudara, next Pak Novi. Memberi yang terbaik dalam pekerjaan. Coba dibaca lagi, 2, 3. Amin. Jadi pertama kali, kalau mau sukses dalam pekerjaan, bereskan rohanimu. Senggol kanan kiri, bereskan rohanimu. Gimana mungkin saudara ngerti arti ini? Perbuatlah segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Kalau saudara sendiri gak benar-benar bertuhan. Banyak orang Kristen gak bertuhan. Kalau engkau sudah tahu, oh ada Tuhan. Aku percaya, oh Tuhan itu seperti ini. Maka dari itu karakter itu ketika kita dalam lingkungan sekuler kita bawa. Bagaimana prinsipnya Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus itu. Bagaimana Tuhan yang kita gambarkan itu sesuai dengan di Alkitab. Apakah Yesus itu orang yang tegas atau lemah lembut? Atau Yesus itu orang yang minyi-minyi atau tegas atau semangat atau bagaimana? Atau Tuhan itu orang yang kejam, yang menghukum, masuk neraka, sorga, neraka, punishment dan reward? Saudara sendiri harus baca dan saudara tentukan. Di Matius, Markus, Lukas, Yohanes, saudara baca benar-benar kisah Yesus, saudara tentukan karakter Yesus bagaimana. Nanti selanjutnya baru karakter Paulus bagaimana. Nah itulah yang akan membawa kita dalam lingkungan sekuler itu, kita bisa meneladani secara enggak langsung. Makanya baca firman Tuhan, amin. Memberi yang terbaik, pekerjaan tuh harus memberi yang terbaik. Kemarin saya lagi malam-malam, lagi habis ibadah itu makan bentar di ring road sini sama David sama Bang Jos. Saya pun adik-adik saya pun saya kasih semangat. Kalian semangat lah, orang yang semangat kerja aja saya bilang. Belum tentu sukses, apalagi yang enggak. Saya terus anak-anak muda di sini juga, amin. Ingat prinsip ini, orang yang pinter, udah pinter, semangat kerja, rajin, belum tentu bisa sukses. Apalagi kita yang sebaliknya. Waktu itu berjalan saudara, gak berasa loh. Umurnya sekarang mungkin baru lulus 22 tahun, 23, 24, 25. Kalau kita buat itu tidur, kita buat main-main, kita buat melakukan hobi, kita gak kemana-mana. Saudara harus tahu, kenapa kita melayani Tuhan. Melayani Tuhan ini supaya menenteramkan hati. Supaya kita tahu kita sudah berbuat untuk kerajaan Allah, jadi ketika bekerja kita harus fokus, amin. Melayani Tuhan ini adalah untuk ke gereja ini, ibadah ini untuk kita menenteramkan hati dari hal-hal yang gak perlu. Jadi ketika ibadah kita serahkan ke Tuhan, katakan serahkan ke Tuhan. Waktu ibadah, kalau saudara ngantuk gini, terus datangnya salah-salah, gak benar-benar, rugi. Udah habis minyak, bayar kolektor, rugi. Ini jarang ya gembala ngomong gini. Saudara datang ke ibadah, fungsi utamanya menyerahkan segala sesuatu yang gak bisa saudara, yang gak bisa teman-teman semua selesaikan. Yang gak bisa teman-teman semua kerjakan, serahkan ke Tuhan. Amin. Itu yang saya lakukan dalam penggembalaan. Ketika saya memutuskan sesuatu, ada beberapa orang yang mau nangkap salah maksud saya. Mungkin berontak, mungkin wah ini Pak Gem masih artinya gini. Padahal saya gak sampai memikir sejauh itu. Serahkan ke Tuhan. Amin. Kalau kita membela diri, pasti makin disalahkan. Kalau kita membenarkan, juga makin disalahkan. Lebih baik serahkan ke Tuhan. Amin. Kita gak bisa membenarkan diri sendiri, kita gak bisa mengubah hati manusia, kita gak bisa mengubah pola pikir manusia, tapi kita bisa menyerahkannya ke Tuhan. Amin. Orang tuamu menyakitimu seperti yang kemarin Valentine. Serahkan ke Tuhan. Amin.
Habis serahkan ke Tuhan, finish. Kayak kata Yesus, sudah selesai. Jadi bagian saudara cuma menyerahkan ke Tuhan, selebihnya memberi yang terbaik dalam pelayanan, dalam kehidupan kekristenanmu, dalam kehidupan pekerjaanmu, dalam keluarga kecilmu. Beri yang terbaik. Itu yang bisa kita lakukan. Amin. Yang setuju lambaikan tangan. Yang lambaikan tangan beri sorak-sorai bagi Tuhan. Itu semua yang udah di masa lalu kita gak bisa ubah. Syaro mana kok gak nampak? Oh bakal. Kemarin Syaro kesaksiannya luar biasa ya. Gak bisa ngubah. Orang tuanya kan udah berpulang bapaknya. Mau ditarik kembali gak bisa. Mau nangis sampai 1 ember gak bisa. Percuma tak berguna. Percuma tak berguna. Ya Via ya. Itu udah masa lalu, saya senang Via. Udah rekonsiliasi ya. Artinya itu yang bisa kamu lakukan. Betul kan? Yang masa lalu gak bisa kita ubah. Benar kan? Saya pun juga mengalami banyak hal, tapi saya udah berdamai, saya udah lupakan. Berdamai itu artinya ya udah tutup buku, ke depannya sekarang saya mau bangkit. Sekarang bagaimana caranya membesarkan anak-anak ini dengan baik, dengan pendidikan yang baik, bagaimana dia jadi orang, bagaimana saya pun harus benar-benar membawa gereja ini terus bergerak maju. Inilah memberi yang terbaik dalam pekerjaan, dalam pelayanan dan seterusnya. Next, Pak Novi. Ya, ini yang ketiga, terakhir. Memberi yang terbaik sebagai tindakan ibadah kepada Tuhan. Saudara, orang pintar itu bisa bedain baik dan buruk. Tetapi orang excellence itu dapat membedakan baik dari yang terbaik. Katakan baik dari yang terbaik. Saya mertua itu, papanya Bugem itu kan bisnis baju gitu ya. Saya itu ngelihat cerita-ceritanya, teman saya juga circle saya banyak gitu yang fashion gitu ya. Mereka kalau cerita itu, yang bagus itu belum tentu laku katanya. Kalau di mata kita bagus, enggak. Sekarang itu orang itu lebih ke tren. Trennya model gini harus cepat ambil yang kayak gitu. Akhirnya saya temukan apa. Yang lebih susah itu bukan membedakan baik dan buruk. Baik dan buruk banyak anak kecil bisa, banyak orang bisa. Kalau kita mau excellent lebih dari orang, kita harus bisa memilih yang terbaik dari yang baik. Ini yang susah. Bayangkan, apalagi kalau jodoh, bener gak? Datang abang 3. Waduh, yang satu ganteng tapi belum kerja. Yang satu lagi banyak duit tapi kurang ganteng. Yang satu lagi humoris, penyayang, romantis. Tapi juga gak kerja juga, bingung. Aduh pusing, yang mana yang dipilih. Ya itulah harus pintar-pintar memilih yang terbaik di antara yang baik. Itu yang paling susah. Kalau kita ujian, Evan kalau ujian di kampus. Kalau jawabannya A, B, C-nya beda semuanya, gampang pilihnya, tahu yang benar. Tapi kalau sama semua, hampir sama, pening. Benar ya? Yang kuliahnya jurusan bahasa pasti tahu. Entah bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Itu kalau A ini, B ini, C ini, tapi sama semua. Kok mirip semua jawabannya? Lebih susah. Nah itulah yang paling susah dalam kehidupan. Memilih yang terbaik di antara yang baik. Itulah saudara. Ini memberi yang terbaik sebagai tindakan ibadah. Coba dibaca-baca saudara. 2, 3. Amin. Jadi ibadah kita itu adalah mempersembahkan hidup kita. Salah satu agar kita menjadi orang yang excellent dalam kekristenan saudara. Mari sama-sama jaga hidup. Amin. Senggol kanan kiri, jaga hidup. Banyak anak muda. Hidup yang benar. Iya, iya, enggak bilang. Jangan iya yang enggak. Ingat ya. Nasihat dari Pak Agem ya. Iya, iya, enggak. Jangan iya yang enggak. Cewek-cewek hati-hati ya. Jangan sampai nanti karena ini musim mau dekat lebaran, flash sale lebaran. Haleluya. Enggak boleh di sale ya.
Gak apa-apa, yang usia 25 semangat terus, tetap percaya diri. 30 lebih percaya diri, usia 35 lebih percaya diri lagi. Lebih baik terlambat menikah daripada menikah karena kecelakaan. Feby kok ketawa? Benar, lebih baik terlambat menikah daripada salah pilih pasangan. Amin. Mau zaman udah berubah bro sis. Gak usah takut diomongin orang. Orang ngomong itu cuman sekilas-sekilas saja. Kalau kita lapar, orang yang ngomong gak ngasih kita makan. Prinsipnya gitu aja. Telat nikah so what gitu, gak ada masalah. Yang penting, menikah penting gak? Penting. Saya mendukung pernikahan, saya mendukung menikah harus punya anak. Di Jakarta udah banyak saudara program suami istri tanpa anak. Banyak di Jakarta. Ada yang anak satu, ada yang gak mau anak sama sekali. Terus gimana kalau mereka tua? Ya udah, mereka tua, mereka udah punya tabungan, dia punya investasi, nanti menghidupi sampai tua kayak mereka udah punya plan segala sesuatunya gitu. Tetapi saya sebagai hamba Tuhan, saya rindu keluarga itu harus sempurna. Ayah, ibu, dan anak. Amin. Menikah, tapi gak usah terlalu dipaksain, gini, begitu, enggak. Serahkan ke Tuhan, nanti Tuhan kasih hikmat daripada ada yang gak bener, ada cowok-cowok brengsek yang datang, kita langsung terima, jangan ya Dik ya, amin. Nyesalnya seumur hidup, amin. Jangan. Apalagi yang usia 20 itu cowok datang semua itu. Kenapa? Masih fresh. Ibaratnya sawit tuh usianya masih berapa tahun Pak Novi? Masih 6 tahun, 8 tahun ya. Masih wah apanya. Jangan sampai menyesal, nanti udah semuanya jumpa cowok yang ganteng, sering ke gereja, tapi cowoknya ternyata adalah player, nyanyinya tetap lagu rohani. Kaulah segalanya yang ku perlu di dalam hidupku. Luar biasa, jangan dikasih semua, amin. Kalau saudara udah kasih semua nanti flash sale. Setiap lebaran di sale, gak laku. Natalan flash sale, gak laku. Event apa lagi aku sale-nya? Ya gak tahu lah, turut berduka cita ya. Sebelum itu sudah saya ingatkan di sini ya. Jadi ini saudara, beri yang terbaik sebagai ibadah, memberi hidup yang terbaik. Nanti dalam pernikahan yang ciwi-ciwi ya, kasih yang terbaik buat suami. Suami-suami kerja yang keras, kasih yang terbaik buat istri. Amin. Jadi pernikahan itu sebuah tim, unity itu terjadi. Makanya bulan ini kan unity dalam keluarga. Kalau semuanya melakukan yang terbaik dalam tim, amin. Tim musik ini karena semua melakukan terbaik gampang unity-nya. Kalau satu males-malesan gak pernah belajar, gak bisa diomongin, keras kepala, yang lainnya latihannya semangat. Pasti tim itu cepat lambat akan retak. Pilihannya cuma dua, apa? Biarkan kita bubarkan tim ini atau keluarkan yang satu yang bikin masalah. Udah di tim gitu aja simple. Dalam keluarga juga gitu. Kalau suami istri anak-anak sibuk, suaminya hobinya minum tua tiap hari gini main cewek segala macam. Istrinya sibuk shopping segala macam. Ini dialami banyak orang kaya. Anaknya sibuk, ada yang main bola, ada yang main basket, sibuk masing-masing dalam keluarga. Ujung-ujungnya mereka akan mikir, ini gak betul ini keluarga ini. Harus ada yang dibuang salah satu atau biarkan aja keluarga ini tercerai-berai seperti ini. Jadi seperti itu saudara. Tapi beda kalau suami, istri dan anak-anak fokus ke menjaga persatuan itu memberi yang terbaik. Yang bapaknya kerja dengan baik, punya biar dapat uang rezeki yang baik, punya berkat dibagi ke anak-anaknya supaya anaknya bisa hidup dengan baik. Istrinya pun juga shopping itu seizin suaminya, tapi di rumah memberi yang terbaik jadi ibu rumah tangga atau sambil dagang-dagang online bantu-bantu suami. Anak-anak pun di sekolah berusaha belajar yang terbaik meskipun gak ranking 1 tapi yang penting udah nilainya yang terbaik yang dia bisa. Ini keluarga akan harmonis, amin. Keluarga akan timpang kalau mamanya yang kerja mamanya, yang jaga anak mamanya, yang nyapu ngepel rumah mamanya. Suaminya gak ngapa-ngapain, suaminya tapi cuma bisanya merintah. Mana kopiku? Mana tehku? Nah ini timpang. Begitu juga sebaliknya, suaminya udah pulang kerja disuruh bersih-bersih rumah. Udah kerja disuruh jaga anak. Istrinya cuman main TikTok aja. Ngeliatin gak jelas realnya.
Nah ini juga akan berantakan rumah tangga. Jadi semuanya harus memberi yang terbaik baru bisa jalan bareng-bareng. Amin. Itu ibadah kita. Next. Saya undang tim musik naik ke depan. Kesimpulan pertama, sadari pentingnya hidup excellent. 2, sadari bahwa memberi yang terbaik itu akan sangat menguntungkan. Manusia itu cenderung mau melakukan yang menguntungkan bagi dia. Jadi saudara harus tahu kalau hidup excellent itu banyak untungnya apa? Masa depanmu berbeda. Masa depan kita akan pasti berbeda dengan hari ini. Kalau kita hidup excellent. Kita punya anggota di kantor, ada staff, ada 10 orang. Kita harus excellent, kita akan melebihi, kita akan lebih cepat karirnya naik. Tapi kalau kita, makanya orang yang excellent pasti dituduh teman-temannya apa? Simple. Kalau ada orang yang cerita, si A angkat telur. Jangan-jangan itu karena dia excellent. Kadang kita dalam melakukan yang terbaik totalitas membantu bos kita. Kita itu dimusuhi sama kanan kiri kita. Kau angkat telur aja kau. Oh gini kalau ada bos aja kayak gitu gini. Nah, orang excellent tantangannya seperti itu. Kenapa? Karena dia bisa berlari, yang lain gak bisa berlari. Karena yang lain cuma bisa berjalan dan cepet capek, dia gak capek-capek, dia berlari. Pasti tantangannya dianggap angkat telur, gak mau mengikuti sesuatu yang mainstream. Teman-temannya kan udah ngapain target dikerjain. Yang kaya perusahaan udah gedenya. Ngapain kita memperkaya. Tapi yang orang excellent gak peduli. Pokoknya aku ya kasih yang terbaik. Aku dikasih proyek apapun aku selesaikan tepat waktu. Aku benar-benar hormat sama bosku dan segala macamnya. Jangan heran orang yang seperti ini diangkat lagi, dinaikkan terus. Seperti itu saudara. Begitu juga di gereja. Ada yang satu paket. Si A gak ibadah, aku juga gak ibadah. Si B ibadah. Ibadah tergantung sikon, tergantung cuaca, hujan gak. Orang seperti ini gak bisa excellent. Ibadah ini cerminan kita di sekuler. Ibadah dikit-dikit gak ibadah, si temennya si A gak ibadah, ikut-ikutan gak ibadah, si B males. Orang seperti ini gak akan bisa menemukan segala sesuatu, gak bisa jadi pencetus. Gak bisa jadi alfa dalam segala sesuatunya. Tetapi kesuksesan membutuhkan keputusan. Ketika kita memutuskan, aku di sini udah nyaman, aku mau bertumbuh di sini, aku mau ibadah. Sahabatku yang paling dekat gak ibadah, aku tetap ibadah. Bahkan ketika bapakku gak ibadah, aku tetap ibadah. Ketika mamaku gak ibadah, aku tetap ibadah. Orang-orang seperti ini yang akan sukses, punya karakter seperti ini. Amin. Ketika kita memutuskan, saya jualan contohnya, jualan kacang. Yang kedai kacang sebelah kita tutup, kiri kita tutup, tapi kita tetap percaya. Enggak, kalau aku konsisten, aku bisa. Aku udah melihat seseorang, itu udah jadi orang dari jualan kacang. Aku harus bisa, aku akan jalan terus. Mungkin sekeliling kita ngomong, mau, bodoh. Kacang itu udah gak bisa dijual lagi, enggak, saya terus. Seperti itulah orang-orang yang punya karakter gini, inilah yang akan diangkat Tuhan. Akhir zaman ini butuh orang-orang seperti ini. Ibadah juga gitu, pelayanan juga gitu. Mau sahabat kita gak melayani lagi, tetap melayani. Mau kanan kiri kita gak ibadah lagi, tetap ibadah. Tuhan melihat karena kita datang ibadah untuk Tuhan. Katakan untuk Tuhan. Untuk Tuhan. Bukan untuk sebelah-sebelah kita. Bukan untuk sebelah-sebelah kita. Cari tahu kenapa kita harus ibadah, keuntungannya apa. Kalau udah tahu keuntungannya, gak mungkin saudara gampang absen ibadah. Kalau sudah tahu keuntungannya hidup excellent, gak mungkin saudara hidup asal-asalan. Karena saudara gak tahu, saudara dibutakan oleh si jahat. Mata saudara ditutup, saudara gak bisa hidup excellent. Kenapa? Ngapain capek-capek? Enak gini aja lah. Ngapain? Sekarang gini, ngapain kita kerja capek-capek? Yang penting itu gak kaya, yang penting bahagia. Cie. Pernah dengar gitu? Lebih banyak mana? Orang kaya tidak berbahagia atau orang miskin tidak berbahagia? Kalau berjujur, jangan dengan subjektivitas ya, karena kita mungkin belum terlalu sukses, kita melihatnya, ngapain kaya? Kalau kaya nanti keluarganya berantakan, ngapain kaya kalau nanti aku punya suami kaya selingkuh? Banyak juga kok orang kaya yang takut akan Tuhan, banyak juga kok orang kaya yang membangun tempat ibadah, membangun panti asuhan, berkarya untuk kerajaan Allah. Dengan punya banyak berkat, dia semakin banyak menabur berkat. Gak semua orang kaya jahat kok, gak kayak di sinetron-sinetron. Kebanyakan non sinetron sih. Cobalah nonton yang benar-benar tokoh kaya yang sukses. Contoh, Warren Buffett nyumbangin kalau dia mati sekarang nyumbangin 99% untuk yayasannya. Anaknya cuma dikasih
Itu Bill Gates 1%. Kalau Warren Buffett udah menyumbangkan 50% dari kekayaannya 10 atau 20 tahun yang lalu. Sekarang dia usaha dengan separuh kekayaannya. Baca dong yang gitu-gitu. Jadi kita tahu, orang kaya gak seperti di sinetron yang jahat, mukanya bengis. Ada juga ya, ada banyak, tapi banyak juga yang baik. Jadi kita belajar sama-sama saudara. Sadari, pemberian terbaik membawa persatuan. Kalau saudara sekarang lagi bingung kayak Via kemarin, gimana lah caranya keluargaku bersatu segala macam. Masing-masing harus memberi yang terbaik. Amin. Via fokus sama kerjaannya, fokus sama hatinya. Abangnya harus fokus mencapai goalnya. Nanti percaya, kalau abang ini udah diberkati, di titik karirnya yang sudah dicapainya, mimpinya, itu gampang loh maafin orang. Lebih susah ketika kita gak jadi apa-apa maafkan orang. Tapi kalau kita sudah menjadi sesuatu, memaafkan itu lebih gampang. Coba direnungkan. Coba kita sudah jadi Karen, nanti udah jadi dokter yang sukses seperti dokter Tirta ya. Enggak lah, itu jual sepatu ya. Dokter siapa itu? Dokter Terawan, dokter siapapun. Bukan, ada lagi dokter yang jualan make up apa? Ya Richard Lee. Itu gak boleh ya, berpindah dia. Pokoknya udah sukses, itu lebih gampang maafin orang. Lebih gampang gak baper. Ketika kita digosip lebih gampang ampuni. Karena apa? Kita udah bahagia, hidup kita udah aman. Tuhan sudah membuktikan bahwa Tuhan membela kita, mengangkat kita. Kita di titik yang udah nyaman hidup kita. Gak gampang digoyang dengan gosip. Gak gampang digoyang. Kita lihat artis-artis yang udah benar-benar terkenal. Gak gampang digoyang dengan gosip. Tapi artis yang baru terkenal digosipin dikit, dia pun ikut-ikutan nimpalin segala macam. Enggak belajar. Amin saudara. Amin. Tentukan tujuan, saudara capai. Ketika saudara capai itu, jangan lupa bawa persatuan keluarga di situ. Saya yakin dan percaya ketika saudara sudah capai cita-cita saudara semua, pasti lebih gampang. Lebih gampang jadi orang baik, lebih gampang berbagi, lebih gampang membahagiakan keluarga, lebih gampang segala sesuatunya akan jauh lebih mudah. Orang yang sudah memberi yang terbaik, pasti Tuhan juga beri yang terbaik. Jadi saudara, Tuhan kita bukanlah Tuhan yang buta, bukan Tuhan yang tuli, tetapi dia melihat dan mendengar apa yang saudara lakukan. Jadi saudara, kita belajar sama-sama di sini saudara. Saudara melakukan yang terbaik, atasan kita gak melihat, orang tua kita gak melihat, tetapi percaya Tuhan yang melihat kita. Amin. Mari saudara kita naikkan pujian kita sebentar. Kita akan berdoa. Segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap Musim kehidupan, waktu kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapan tak akan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Yesus, selamanya Yesus, harapan tak akan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya.
Ambil waktu sejenak berdoa saudara. Hari ini kita belajar untuk hidup excellent. Salah satu syarat utamanya adalah kita harus punya tujuan dalam hidup. Saya nggak mau di sini ada yang ngomong, saya nggak mau hidup lagi. Buat apalah Tuhan kasih saya hidup? Artinya engkau tidak mensyukuri. Hidup, Tuhan memberi kita hidup pasti disertai dengan kesempatan demi kesempatan. Biarlah kesempatan itu adalah bagian Tuhan. Bagian kita adalah mengerjakannya. Bagian kita adalah mempersiapkan diri kita. Jika saudara mau hidup diangkat Tuhan lebih lagi ke level-level yang lebih. Sekarang cari saudara. Kenapa engkau kuliah? Kenapa engkau ditaruh di keluarga ini? Kenapa engkau bekerja di tempat ini? Cari tujuan dan goal hidup saudara. Haleluya. Engkau melihat Tuhan, hati-hati yang terbuka Tuhan. Mereka bekerja, mereka studi. Taruh Tuhan, goal. Sehingga ketika mereka dalam proses, mereka bisa melihat suatu hari aku akan sukses. Suatu hari aku akan menjadi orang yang berhasil. Sehingga ketika mengalami proses kami kuat. Kami tetap melangkahkan kaki kami. Walau berat kami terus berjalan. Walaupun mungkin kami tertatih. Tapi kami terus berjalan. Kami terus menaiki tangga itu Tuhan. Dalam nama Yesus beri kami kekuatan. Biarlah pemuda-pemuda di tempat ini bukan pemuda yang lembek. Yang hanya berserah atau menyalahkan keadaan hidup. Tapi kami rindu Bethany Believers dipenuhi orang berjuang. Amin. Berjuang dalam pekerjaan. Amin. Berjuang demi keluarga. Amin. Karena kami tahu Tuhan. Kami tahu Engkau yang melihat. Engkau yang melihat. Syara lapas. Syara lapas. Syara lapas. Kuatkan. Engkau menang. Engkau bukan kalah. Terus kuatkan Roh Kudus. Beri kekuatan baru bagi anak-anak di tempat ini Tuhan. Tuhan tolong. Yang lagi struggling, lagi mengalami permasalahan, Tuhan tolong. Hari ini saudara, Tuhan juga kita belajar sama-sama. Kita harus memilah di hati kita mana yang harus kita buang. Mana yang harus kita pikirkan? Apakah ada satu persoalan yang terlalu mendominasi hati dan pikiranmu saat ini? Serahkan saja kepada Tuhan dan lepaskan. Gak usah dipikirin lagi saudara. Jangan karena sebuah masalah kecil kita stuck. Kita berhenti, kita menjauh dari Tuhan. Itu yang Tuhan tidak mau. Kita belajar, lepas, buang, lempar jauh. Segala sesuatu yang merintangi engkau mencapai goalmu dalam hidupmu. Jangan berputar balik. Ketika engkau sudah mengarah ke arah tujuan hidupmu, sudah mengarah ke goalmu, jangan pernah berputar balik. Seperti istri Lot, jangan menoleh ke belakang. Hari ini Tuhan mengajarkan kita saudara. Terima kasih Bapa dalam sorga, terima kasih Roh Kudus. Hamba sudah selesai Tuhan. Tapi Roh Kudus, Engkau terus bekerja, murnikan, ajari kami untuk hidup excellent, untuk bisa memberi yang terbaik dimanapun kami Tuhan tempatkan. Yang studi, sukses dalam studinya, yang bekerja, sukses dalam pekerjaannya, yang sudah berkeluarga, diberkati keluarganya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Beri sorak-sorai bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Jemaat semuanya. Kita akan mendengarkan pengumuman sepekan. Selamat datang di Gereja Bethany Believers Medan. Ibadah raya diadakan setiap hari Minggu dari 10 pagi, disertai juga dengan ibadah sore Minggu. Dan bagi yang berjiwa muda, gereja kita juga ada ibadah Bito yang diselenggarakan hari Sabtu jam 7 malam. Dan bagi yang ingin didoakan, kita juga ada ibadah doa malam setiap hari Rabu jam 7 malam. Gereja kita juga ada
ibadah FK atau family altar. Bagi teman-teman yang rindu untuk ikut family altar, bisa menghubungi Asa-Asa yang sedang bertugas pada hari ini. Dan jangan lupa untuk mengikuti akun sosial media gereja kita untuk mengetahui setiap info-info seputar gereja kita. Demikian waktu Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu semuanya. Kita dengarkan pengumuman tambahan kita untuk minggu ini. Untuk pengumuman yang pertama, izinkan saya bertanya apakah di antara Bapak atau Ibu ada yang baru pertama kali hadir dan beribadah di gereja kita, boleh lambaikan tangan Anda. Ada satu kakak. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mewakili segenap pengerja kami mengucapkan selamat datang, selamat bergabung, dan selamat bertumbuh di gereja kita. Dan untuk pengumuman berikutnya, ibadah raya minggu depan akan dilayani oleh Bapak Gembala kita sendiri, Pastor Hosea Hendi. Dan untuk ibadah Bipro Sabtu depan kita akan dilayani oleh Saudara Joshua Sandi. Sekian pengumuman untuk minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Puji Tuhan, dan kita akan memberikan korban persembahan yang kedua, di mana persembahan ini ditujukan untuk diakonia gereja kita. Sebelum kita memberikan persembahan, kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini Tuhan, kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman yang ditabur Tuhan boleh bertumbuh di dalam setiap hati kami masing-masing Tuhan Yesus. Biarlah juga Tuhan kami boleh menjadi anak-anak kebanggaan-Mu, menjadi anak-anak yang tangguh di dalam Engkau Tuhan Yesus. Biarlah menjadi anak-anak yang selalu mengandalkan Engkau Tuhan dalam hidup kami. Dan Tuhan Yesus, kami akan memberikan korban persembahan kami Bapa. Yang kedua Bapa, biarlah Tuhan setiap persembahan yang diberikan boleh dipakai untuk keperluan sesama kami Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ini kami Bapa, kami siap memberi. Haleluya. Amin. Sama-sama Kak. Segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau besar dan mulia, kekuatanmu besar dan mulia. Biarlah semua memuji. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Sama-sama. Hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, mari menari memuji,
dapat biarlah semua memujimu. Kami mengundang buat syafaat. Biarlah semua memujimu. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Bapak, kami mengucap syukur buat berkat-Mu pada siang hari ini Tuhan. Hari ini kami belajar bagaimana untuk memberi yang terbaik, hidup excellent Tuhan. Tuhan berkati setiap kami semua, biarlah mulai besok hari Tuhan kami bisa excellent di dalam setiap kehidupan kami. Karena hamba rindu melihat Tuhan setiap jemaat, setiap pelayan di tempat ini. Tuhan angkat naik ke tempat yang tinggi Tuhan, ke gunung kudusnya Tuhan. Hamba rindu melihat Tuhan setiap kami semua 5 tahun lagi jadi orang-orang yang berhasil. Orang-orang yang diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Terima kasih Bapak buat ibadah pada siang hari ini. Kami mengucap syukur buat gereja yang sudah Tuhan berikan, tempatkan untuk setiap kami beribadah ini. Berkati gereja ini Tuhan, dari setiap sudut ruangan malaikat Tuhan berjaga-jaga, dipenuhi oleh kuat kuasa penyertaan Tuhan, dihalaukan dari segala yang jahat. Hamba berdoa Tuhan untuk setiap jemaat semua. Hamba terbatas tidak tahu Tuhan pergumulan setiap jemaat satu persatu, tetapi Engkau yang melihat kedalaman isi hati jemaat-Mu semua. Tuhan berkati, Tuhan sertai yang studi, Tuhan sertai juga yang bekerja, juga jemaat yang tidak hadir bersama-sama dengan kami pada siang hari ini, dimanapun Bapa mereka berada. Biarlah penyertaan-Mu juga menyertai setiap mereka. Juga setiap yang sudah ambil bagian dalam pelayanan WL Singer, pemain musik, guru sekolah minggu multimedia. Engkau melihat pelayanan anak-anak-Mu ini Tuhan. Mereka melayani karena mengasihi Engkau. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk Bapak pembina kami, Pak Joba dahulu, Pak Jo yang tidak bersama-sama dengan kami dimanapun mereka saat ini melayani Tuhan. Tuhan sertai, Tuhan berkati Tuhan. Juga saya sendiri yang menggembalakan dan istri di gereja ini. Beri kami kekuatan, hikmat untuk terus dapat membimbing, membawa gereja ini ke tempat-tempat yang sudah Tuhan sediakan. Terima kasih Bapa dalam sorga, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk lingkungan gereja ini biarlah terus kondusif. Tuhan beri yang terbaik bagi gereja ini. Kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia, God bless Indonesia. Berkat Tuhan melimpah atas bangsa kami. Roh takut akan Tuhan menyertai pemimpin-pemimpin kami. Presiden, wakil presiden hingga jajaran terendah. Penuh roh takut akan Tuhan. Kami tahu Tuhan masih banyak orang berdoa bagi bangsa kami di Medan. Oleh karena itu kota Medan akan diberkati Tuhan. Diberkati lingkungan Pasar 2 Ring Road Setiabudi. Kami juga Tuhan berdoa bagi kursi-kursi kosong yang ada di tempat ini Tuhan. Beri kami keberanian, beri kami kekuatan, beri kami kemauan Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa ke tempat ini Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat semua Tuhan. Kami berdoa Tuhan biarlah ringankan langkah kaki tangan mereka Tuhan untuk menarik jiwa-jiwa dari selatan, utara, barat dan timur. Untuk bersama-sama memuji menyembah Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur buat ibadah pada siang hari ini. Mungkin sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, sertai kami dalam perjalanan pulang. Pertemukan kami di ibadah selanjutnya yang lebih dahsyat dan luar biasa. Sebelum berpisah kami rindu menerima berkat-Mu. Berkat-Mu atasku berlimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan.
Bajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kekasih Tuhan, angkatlah kedua tanganmu. Tuhan memberkati engkau di kota, Tuhan memberkati engkau di ladang. Diberkati adonan roti makananmu, diberkati sumur air minumanmu, diberkati keluar masukmu. Engkau menang dan bukan kalah, engkau kepala dan bukan ekor. Oleh karena itu pulanglah, terimalah berkat dari Bapa kita di sorga dengan cinta tak berkesudahan dari Tuhan Yesus Kristus, dan kuat kuasa menyertai Roh Kudus yang akan menyertai memberkati kita semua mulai malam siang hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita percaya terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin.